Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Ananda sekalian, anggota OSIS dan DPS rahimakumullah. Alhamdulillah tepat waktu sekarang dari memo yang telah diedarkan oleh bagian sekretariat ya, pukul 11.20 kalian sudah hadir di sini. Semuanya itu karena kita mendapatkan ma'unah ya, mendapatkan kesehatan ya, juga petunjuk hidayah dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu patut kita syukuri semua yang telah Allah berikan kepada kita kenikmatan sehat ini. Juga salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita merasa berhutang budi, hutang kebaikan yang tidak mungkin bisa dibalas ya oleh kita sendiri, karena nikmat iman dan Islam itu suatu nikmat yang paripurna, sehingga tidak mungkin kita bisa membalas jasa yang telah Nabi Muhammad berikan kepada kita untuk menyelamatkan kita ini dari jurang kejahiliahan menuju ke suatu tempat mungkin yang penuh dengan rahmah, yaitu dengan adanya agama Islam. Anak-anakku sekalian, anggota OSIS dan DPS, kita biasakan mengatakan OSIS DPS saja ya, bukan DPS OSIS ya. Karena begini, tingkat dari DPS itu di atasnya, maka kita sebut biar menjadi biasa dari paling bawah ke atas. Jadi OSIS DPS, ibarat ke Dewan Legislatif pasti menyebutnya DPR MPR. Tidak sebaliknya, bukan MPR DPR. Mengapa? Itu ada filosofinya, dari terendah ke tertinggi. DPR pasti MPR, OSIS DPS, karena posisi OSIS ada di bawah DPS. Bisa nanti mengubah ya, kebiasaan yang sudah melekat sejak puluhan tahun. Karena mulai nambah berdirinya OSIS itu selalu dikatakan DPS OSIS. Secara hierarki penyebutan itu perlu dikoreksi ya, karena lebih rendah OSIS, maka kita harus mulai dari OSIS DPS. Ibarat kita menyebutkan legislatif DPR MPR, jangan sebaliknya, dengan MPR DPR. Itu akan ditertawakan oleh orang-orang yang paham tentang organisasi ya, begitu. Anak-anakku sekalian, pembinaan ini sebentar saja sebagaimana biasa ya, karena saya bagi waktu, kalau Kamis itu sekali lagi saya bagi waktu di bagian pembinaan jurnalistik di SMA 3 Sawajarin, maka mungkin setengah jam lah saya memantau di sini. Alhamdulillah melihat antusias kalian terhadap kegiatan yang sudah diprogram oleh terutama OSIS sendiri, seperti divisi pendidikan, divisi kesenian, kepramukaan, yang juga latihannya sudah kontinu ya, sudah terus menerus tuh. Kemudian kesenian di bagian ekstra yang lain seperti sholawat ya,
sudah latihan, sudah ada video monolog itu tiap sore saya di sini. Itu menunjukkan bahwa program yang setelah kita rencanakan 2 bulan yang lalu waktu kita proker itu sudah berjalan. Dan harapan saya sebagai pembina OSIS di PS itu program yang telah direncanakan harus semakin dipantau kegiatannya, dievaluasi. Dan seperti inilah ajang mengevaluasi diri dari kalian sehingga yang kurang optimal, yang kurang baik ya istilahnya itu kurang tak mau anggap 100% kehadiran, tak sampai 100% ya, itu dievaluasi. Mengapa kegiatan kesenian tutornya ini kok seperti ini? Gak apa-apa, kita cari pengganti misalkan. Kemudian pramuka kok pembinanya kok seperti ini. Keluhan-keluhan itu penting. Jangan menafikan, jangan meniadakan keluhan dari anak buahnya kalian di pramuka misalkan. Misalkan ada keluhan dari anggota pramuka ke koordinator pramukanya di sini kan, itu kan divisi pramuka ya. Itu harus ditampung. Mbak, mau memberi keluhan, Mbak, pembina kok kayaknya kurang profesional, kurang menguasai kepramukaan. Bagaimana kalau kemudian diganti dengan yang lain? Tidak apa-apa itu. Tapi alurnya harus kepada pembina. Itu laporan itu dari penanggung jawab di lapangan diberitahukan kepada ketua OSIS dan DPS. Dari ketua OSIS dan DPS alurnya ke pembina OSIS, dari pembina OSIS alurnya ke kesiswaan. Baru kesiswaan akan mencari nama-nama yang memang recommended ya, yang memang diusahakan sedemikian bagus umpamanya recommended dari MTS ini untuk pembina pramuka. Demikian juga hal-hal lainnya, bukan hanya kepramukaan. Harus selalu kita evaluasi dengan sebaik mungkin, tahap demi tahap. Makanya kegiatan ini kan menyatu anggota OSIS dan DPS kan ya? Iya. Ini penting sekali untuk melihat setiap program yang telah direncanakan. Ini yang pertama. Jadi semangat kalian dalam bekerja, ya antusiasme itu kan semangat ya. Dalam membina, dalam memimpin organisasi kita yang dulu di OSIS ya juga harus aktif, yang di DPS juga. Itu insya Allah kalau kita betul-betul berniat bekerja untuk membantu lembaga pendidikan yang ada di MTS itu, insya Allah sebagaimana setengah bulan yang lalu saya bilang akan dihukumi berpahala, pasti oleh ganjaran lah. Makanya kalian niatkan dengan sebaik-baiknya, itu niat yang lillahi ta'ala, kita membantu kegiatan KBM yang ada di MTS 1 Putri Anoya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti perencanaan yang mau diprogram di bulan ini, misalkan ada perencanaan kegiatan diklat keorganisasian, ada kegiatan atau perencanaan yang berupa karantina klub jurnalistik misalkan ya, atau apapun yang terkait dengan program kalian harus betul-betul didiskusikan sedemikian rupa. Jangan sampai kemudian kegiatan-kegiatan itu melahirkan celah yang kurang baik lah ya kepada peserta tatkala sudah berlangsung. Artinya betul-betul dimatangkan, mengadakan atau masih tahap-tahap pembentukan penelitian. Gimana Rani? Kira-kira tahap diklatnya itu kan, diklat itu harus ada di depan sebenarnya, harus ada di depan sebelum kegiatan organisasi berjalan, karena membekali kalian untuk melaksanakan organisasi kan untuk ilmu. Nah, ilmu itu di diklat organisasian. Gimana kira-kira itu? Gimana perencanaan diklatnya itu? Perencanaan diklatnya itu setelah HSN. Ya, hari ini Maulid ya, setelah Maulid ya? Iya, setelah Maulid maksudnya Ustaz. Terus kemudian yang divisi jurnalistik setelahnya itu ya. Nah, baguslah. Jadi kegiatan di awal itu keorganisasian dan diklat karantina kru majalah Aurora itu memang perlu sekali disegerakan istilahnya ya, untuk Purwaki. Kenapa? Mohon pas itu tak
molor-molor di luar itu ya, itu sulit untuk lancar organisasi kita karena tadi bekal ilmu organisasi ilmu umpama tada diklat ke organisasi sama juga rumah jalan yang ada 14 orang itu tak kerja ya, tak kerja ya. Karena kita ada pelatihan bagaimana untuk kerja awang kita ada apa-apa. Padahal ya ketua redaksinya perhatikan betul, padahal Desember sudah terus terbit. Kerja kita dari Oktober September sekarang ya. Jadi kerja kita ini Oktober, November, Desember. Angkut 3 bulan itu 90 hari. Mau dihitung abit, tapi mau kerja omku itu. Ki mau memburu berita, Ki mau menghimpun opini-opini yang kurang. Aduh, rumput sekali itu. Makanya kemudian harus segera ditindaklanjuti segera mungkin terkait dengan pemateri ya kalau bisa pemateri tahun kemarin itu direkomendasikan lagi sebelum mencari pemateri baru. Kita tak selalu bingung, moncet memang sependa itu memang seperti Kak Salman atau siapa lagi yang disunat itu Bapak Muhammad Bapak Muhammad siapa loh? Nur Muhammad. Ya Bapak Nur Muhammad sama boleh Mustafa. Muhammad Mustafa ya. Sama boleh kan telok ya. Saya kemarin didiklat seperti nggak? Pak Salman. Iya karena kemarin Pak Salman iya, Nur Muhammad Bapak Nur Muhammad iya. Siapa lagi? Mas. Iya, 3 kan Jen? Iya. Dan kalau itu memang tidak ada halangan, silakan. Kalau saya nyari bingung, apalagi Bapak Nur Muhammad itu ya, Muhammad Nur apa? Nur Mustafa. Nur Muhammad itu jadi memang alumni Nokoyaki ya, yang MA2 lah mbak, yang udah jadi kebun biru. Jadi memang pakar ekonomi begitu. Pun ada kesempatan karena betul beliau pengusaha beliau ya, segera mencari pengganti dengan menghubungi saya dan Bu Rosyidho untuk mengganti masalah ekonomi atau manajemen ekonomi yang beliau sampaikan. Paham ya? Paham. Ya, mungkin hanya 2 itu saja. Sekali lagi kesimpulannya, terima kasih atas kekompakan kalian, termasuk evaluasi tadi ya, sangat luar biasa kerja kalian. Jangan susut, jangan mundur, jangan pesimis. Bang terus dan semangat omku bekerja demi kemajuan madrasah ini dengan yang 2. Setiap kegiatan yang memang dinyatakan awal harus dibuat seawal mungkin seperti ikrar organisasi dan karantina rumah. Mudah-mudahan itu silahkan kalian kaji dari saya. Saya buka pertanyaan dulu lah ke pembina, silakan. Ada bisa dikompromi mana? Silakan. Oleh dari sisi kanan saya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sesi selaku Ketua DPS atau Dewan Perwakilan Siswa, bagaimana harapan Mbak Sesi untuk memajukan DPS OSIS MTS 1 Putri Anokoya ini? Ya, jadi harapan saya untuk seluruh pengurus DPS OSIS MTS 1 Putri Anokoya untuk periode selanjutnya bisa lebih tahu bagaimana caranya berorganisasi. Ya, terus juga saya berharap seluruh pengurus untuk periode selanjutnya itu lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Seluruh pengurus DPS OSIS di sini itu mau bekerja sama dan sama-sama bekerja gitu. Jadi bukan hanya bergelar pengurus di MTS 1 Putri Anokoya, tapi mereka itu juga mau bekerja. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Bagaimana pendapat Rani sebagai Ketua OSIS ke depannya? Harapan-harapan agar OSIS itu mengalami kemajuan yang lebih bagus daripada kepengurusan tahun sebelumnya. Silakan. Saya sangat berharap kepada seluruh pengurus OSIS periode ini
untuk lebih maju ke depannya dalam menjalankan program yang telah diprogramkan. Thank you.